Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semua sehat ya. Kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran yang agak berbeda sedikit dari yang biasanya. Ini melanjutkan materi sebelumnya tentang kelompok sosial ya, yaitu tentang materi pola hubungan antar kelompok menurut Michael Button. Ya, Michael Button ini adalah seorang sosiolog yang banyak membahas tentang ras ya, rasial. Ya, dia banyak buku-bukunya racial relation, ya, teori rasial dan segala macam. Nah, ini juga dalam perspektif rasial sebenarnya ya, pola hubungan antar kelompok dalam perspektif perbedaan ras ya, antar ras. Yang pertama dia mengatakan bahwa pola hubungan antar kelompok yaitu ada proses akulturasi ya. Akulturasi yang biasa mungkin kalian sudah pahami secara umum, yaitu jika ada sebuah budaya A, budaya B bercampur ya, maka akan melahirkan budaya A dan B. Artinya bergabung tapi tidak saling menghilangkan unsur-unsur dari budaya masing-masing ya. Membaur tapi unsur dari budaya-budayanya tidak hilang ya. Nah, itu proses akulturasi. Kemudian berikutnya itu proses dominasi ya. Nah, dominasi ini berarti ya dominasi dari mayoritas, bisa juga dominasi minoritas. Ya, kalau dia punya kekuasaan dia bisa juga mendominasi ya. Seperti itu. Nah, di dalam dominasi ini ada genosida ya. Nah, ini genosida yang paling kejam ya, pembunuhan etnis ya, etnis cleansing ya, pembunuhan massal ya, pembunuhan massal ini genosida. Jadi pola hubungan antar kelompok yang kalau ada rasa-rasa tertentu yang tidak disukai, seperti misalnya yang dilakukan oleh Nazi misalnya ya, walaupun mungkin di beberapa sumber mengatakan itu masih debatable, kontroversial apakah peristiwa pembunuhan Nazi terhadap masyarakat Yahudi itu benar atau tidak gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi genosida, pembunuhan massal. Kemudian berikutnya yaitu bisa juga terjadi pengusiran, seperti proses pola hubungan antar kelompok antara masyarakat Palestina dengan Israel ya. Orang-orang Israel mengusir bangsa Palestina dari tanah mereka ya, terjadi pengusiran. Kemudian bisa juga bentuknya dalam perbudakan. Nah, ini ya, jadi perbudakan ya, banyak terjadi di Amerika Selatan ya, Amerika Latin juga ada ya perbudakan ya. Jadi ras tertentu, ras kulit putih memperbudak ras kulit hitam ya. Kemudian bisa juga terjadi segregasi, pemisahan ya, pemisahan. Nah, seperti itu. Jadi pemisahan antara kulit hitam, kulit putih ya. Mereka tidak saling genosida, tidak saling mengusir, tidak saling memperbudak, tapi dipisahkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dominasi itu terjadi proses asimilasi. A tambah B sama dengan C. Jadi apabila ada kebudayaan A, kebudayaan B, kemudian melahirkan kebudayaan yang baru. Ya, nah itu proses asimilasi ya. Jadi dalam proses dominasi ini, kalau boleh diurutkan, yang pertama yang paling ekstrim yaitu genosida. Orang dibunuh-bunuhin yang berbeda dengan ras. Kemudian agak mendingan dari itu orang diusir ya. Kemudian agak mendingan dari itu orang diperbudak ya. Kemudian yang lebih slow lagi itu terjadi segregasi ya, pemisahan, dipisah ya. Kemudian yang lebih soft lagi ya, yang lebih lembut lagi itu terjadi proses asimilasi, baik secara damai maupun paksaan. Kemudian berikutnya pola hubungan antar kelompok yaitu integrasi ya. Apa integrasi? Yaitu mengakui adanya perbedaan. Jadi proses penyatuan. Proses penyatuan dua budaya atau lebih yang saling mengakui bahwa ya kita memang beda gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah
paternalisme ya. Nah, paternalisme ini adalah yaitu apabila masyarakat pendatang ya menguasai masyarakat pribumi. Ada 3 komponen masyarakat dalam proses paternalisme itu. Yang pertama masyarakat metropolitan, yaitu asal ya, pendatang. Jadi pendatang, ini masyarakat pendatang. Ya, kemudian masyarakat kolonial. Masyarakat kolonial ini pendatang dan juga bisa juga orang pribumi, ya. Pendatang dan pribumi, artinya pribumi yang ikut juga turut menjajah, ya. Seperti masyarakat kita pada saat itu kan ketika penjajahan ya ada juga yang berkomplot dengan company ya istilahnya jauh dulu ya di Indonesia ya. Jadi masyarakat pribumi tapi dia bersekutu dengan kaum penjajah. Nah, ini gabungannya masyarakat kolonial. Kemudian yaitu ya komponen yang ketiga adalah masyarakat pribumi itu sendiri ya, masyarakat pribumi, orang asli daerah di situ tersebut. Kemudian berikutnya pola hubungan antar kelompok menurut Michael Batson adalah pluralisme. Ya. Nah, pluralisme adalah proses hubungan antar kelompok, mereka bercampur tapi tidak membaur. Ya. Nah, ini pluralisme. Mereka bercampur, ya mereka hidup bersama tapi tidak membaur, tidak menyatu, tidak terjadi proses akulturasi dan asimilasi. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi mereka ya udah menghargai, ya udah istilah bahasa gampangnya pluralisme itu ya lu gue. Nah, kira-kira gitu ya. Mereka mengakui perbedaan ras, kebudayaan dan segala macam. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu proses. Nah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Nah, dominasi biasanya akan melahirkan pluralisme ya. Dominasi yang tadi genosida, pengusiran ya sampai proses asimilasi itu biasanya berujung ke pluralisme, artinya ya udah masing-masing ya, karena memang tadinya mungkin karena diawali dengan kebencian dan segala macam ya, pertentangan, sehingga akhirnya lahir ya konsep pluralisme ini. Udahlah kita hidup berdampingan meskipun kita nggak menyatu. Nah, kalau akulturasi dan paternalisme biasanya akan berujung pada proses integrasi, menyatu ya. Mereka mengakui perbedaan, bahwa kita beda gitu ya dalam ras, budaya dan segala macamnya ya. Jadi ini masih ada kaitan yang sebelumnya. Jadi sekali lagi kalau dominasi biasanya akan berujung kepada pluralisme ya. Jadi dominasi damai kira-kira begitu akan berujung dengan pluralisme. Kemudian akulturasi dan paternalisme itu biasanya akan berujung dengan proses integrasi, menyatu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, masyarakat kita ya, majemuk. Kemudian ada lagi pola hubungan antar kelompok menurut Liberson ya. Nah, ini kalau ini dia ada 2 konsep, yaitu dominasi kelompok pendatang ya, migrant subordination. Kemudian yang kedua, dominasi kelompok pribumi ya. Kalau pendatang misalnya kaum penjajah ya mendominasi seperti itu. Dan ini banyak ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Amerika ya. Kan suku Indian yang asli Amerika juga terusir ya. Nah, ini proses ini. Ya, mereka menguasai. Kemudian juga suku-suku aborigin juga ketika kedatangan bangsa-bangsa Eropa juga kan itu tersingkirkan. Kemudian berikutnya saya ingin bahas khusus yang terakhir, yaitu akulturasi dan asimilasi ya. Akulturasi dan asimilasi. Akulturasi yang kita sering bahas. Akulturasi adalah proses sosial penyatuan antara 2 budaya yang berbeda kemudian menjadi budaya baru tanpa menghilangkan unsur dari budaya lama. Ya, contohnya Menara Kudus yang masih karakter Hindu, kemudian juga bergabung dengan Islam. Kemudian masyarakat Hindu Bali ya. Hindunya beda dengan Hindu di India. Ya, mereka punya karakteristik budaya, upacara adat tersendiri juga ya. Tapi secara umum mereka adalah penganut Hindu ya. Tapi Hindunya beda dengan Hindu di
India. Nah, itu namanya proses akulturasi. Nah, kemudian ada asimilasi. Asimilasi itu sebenarnya pembauran secara umum, proses pembauran suatu budaya. Sebenarnya ini umum, ya. Maka dikatakan di sini akulturasi merupakan subproses dari asimilasi. Jadi proses pembauran ini bisa akan melahirkan proses akulturasi kalau tadi masih ada unsur-unsur lamanya tidak hilang, ya. Tapi kalau benar-benar menyatu, maka dia proses asimilasi yang tuntas, ya. Asimilasi yang sempurna. Demikian penjelasan saya tentang masih konsep kelompok sosial. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.